pada sharing kita malam ini, saya akan memberi suatu judul di sermon saya pada malam hari ini, yaitu The Living Bread, roti yang hidup. Dan ini tercatat di Yohanes 1:6 ayat 1 sampai 15, kemudian dilompat dari Yohanes 6 ayat 22 sampai 66. Banyak banget ya, 22 sampai 66 ya. Ini jaraknya sampai 44 ayat. Tetapi saya akan jelaskan secara ringkas saja ya. Ini berbicara soal roti hidup. Roti yang hidup ya. Saya yakin dan percaya semua pasti setuju kalau kita makan roti, kita akan kenyang. Nah, sebagian kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita pasti terpenuhi. Apa yang kita butuhkan adalah karbohidrat, protein, vitamin ya. Kalau ketika kita makan roti ya sebagiannya akan terpenuhi. Atau mungkin menurut orang Indonesia sedikit belok bahwa yang memberi penghidupan adalah nasi yang hidup. Karena nasi membuat kita hidup. Jadi apapun makanannya, nasilah sandingannya. Kita makan mie pakai nasi, makan pasta nasi, makan spaghetti pakai nasi, makan kue tiaw pakai nasi, makan bihun pakai nasi, makan lontong pun pakai nasi. Padahal sama-sama nasi. Double karbohidrat. Seolah kalau gak ada nasi ya kita mati. Kalau kita gak pakai nasi, kita rasanya gak makan, gak kenyang gitu. Jadi ini intinya berbicara soal kenyang secara jasmani. Maka kita bisa hidup. Kalau misalnya secara jasmani kita dipenuhi, kita akan hidup. Tetap tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Karena kalau kita nggak makan, kita mati kelaparan. Of course ya, saya nggak mau berani coba ya 3 mati nggak makan ya. 1 hari nggak makan aja lambung saya sakit, apalagi 3 hari nggak makan. Jadi ada juga yang makannya cukup juga bisa meninggal. Nah, jadi sebenarnya statement kebutuhan jasmani kalau dipenuhi kita akan hidup tidak sepenuhnya benar. Jadi kita akan lihat ini dari perspektif kekristenan. Pada malam ini saya mau sharing singkat saja. Saya nggak punya waktu banyak dan saya harap timekeeper bisa memberitahu saya bila waktu saya sudah tiba. Saya akan ambil firman-Nya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 66, dilompat di tengahnya ya. Ini panjang sekali dan saya tidak perlu bacakan semuanya, tetapi saya akan ringkas garis besarnya. Firman ini menceritakan seorang Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang, yang notabene 5.000 orang itu adalah pria dewasa semua, belum termasuk wanitanya dan anak-anaknya. Dan tercatat belum dalam firman Tuhan bahwa Yesus memberi makan 5.000 tersebut dengan modal 5 roti dan 2 ikan, dan bahkan menyisakan 12 bakul. Wow, luar biasa. Sekitar sebulan yang lalu saya sempat sharing tentang firman yang sama ya, berbicara tentang seorang anak kecil yang menunjukkan kerendahan hatinya untuk sacrifice dengan apa yang ia miliki demi memenuhi kebutuhan 5.000 orang yang sebenarnya tidak ada solusi bila menggunakan nalar secara manusia biasa. Tetapi firman mengatakan bahwa Yesus adalah jalannya. Nah, tetapi dalam malam ini kita akan bahas dengan rema yang berbeda, di sudut pandang yang berbeda. Jadi ceritanya nggak berhenti di situ saja. Kita akan lanjutkan ceritanya di Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Mereka sendiri loh yang bilang kayak gitu. Kemudian saya akan lanjutkan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi ketika di kelanjutan ceritanya, setelah ada kejadian itu, Yesus langsung menyingkir ke gunung seorang diri. Orang-orang pada melihat sendiri dengan mata kepala mereka mukjizat daripada Yesus. Karena sebelumnya ketika Yesus melakukan mukjizat, saksinya itu nggak sebanyak itu. Nah, tapi kali ini dalam cerita ini, yang menyaksikan itu sebanyak 5.000 orang lebih. Jadi 5.000 dan 5.000 orang melihat secara langsung gitu. Nah, jadi jelas banget, oh ini adalah seorang nabi yang luar biasa gitu. Jadi ya nggak heran kalau mereka terkejut-kejut dan mereka ingin mengangkat Yesus sebagai seorang raja. Tapi di kelanjutan ceritanya Yesus mengasingkan diri di ke gunung, dan Yesus hanya seorang diri di sana. Jadi Yesus mengasingkan diri karena Yesus tahu bahwa orang-orang ini akan membawa Yesus dengan paksa untuk menjadi raja. Yesus memang raja mulia, betul. Yesus memang raja dunia. Tetapi agenda Yesus di dunia bukan itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah pribadi yang tetap kokoh dengan visi dan misinya. Ya, jadi ketika orang pengen menarik Yesus secara paksa gitu, Yesus langsung pergi. Aku datang ke sini bukan untuk diangkat sebagai seorang raja. Ada satu hal yang ingin kulakukan ketika saya hidup di dunia ini.
Tuhan Yesus memiliki visi misinya. Jadi, nah, kita akan lompat ke ayat yang ke-22 ya. Perikopnya adalah orang banyak mencari Yesus. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 24. Saya akan bacakan di Yohanes 6 ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi, jatuh. Jadi mereka mencari Yesus ya. Mereka rela tuh nunggu tuh. Mereka nyari Yesus, mereka ngotot ya, dicarinya Yesus sampai ketemu, bahkan ditungguin di tempat yang sama. Nah, di ayat yang terakhir yang saya bacakan tercatat bahwa mereka tidak melihat Yesus dan muridnya. Jadi mereka lantas naik perahu menuju ke Kapernaum cuma demi mencari Yesus. Nah, akhirnya mereka menemukan Yesus di seberang laut, tercatat di Yohanes 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka udah akhirnya menemukan Yesus nih di seberang laut. "Yesus, kamu kemana saja? Kami sudah mencarimu kemana saja. Kami sampai lelah nyari kamu. Kamu rupanya ada di sini." Tetapi di ayat yang ke-26 dan 27, Yesus berkata, Yesus menjawab mereka begini. Di ayat yang ke-26 sampai 27, Yesus menjawab kayak gini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dan materainya Roh Kudus." Demikian firman Tuhan ya. Jadi sebenarnya Yesus ini tahu isi hati mereka, bahwa mereka ini datang mencari Yesus dengan modus. Kalau bahasa zaman sekarangnya itu, lu datang kalau ada maunya doang, misalnya minjem duit, minta makanan, minjem motor, minjem duit, ada maunya, ada modus. Ada sesuatu yang ingin didapatkan ketika kita mencari seseorang. Yesus tahu jelas mereka datang ke Yesus karena mereka ingin yang namanya apa? Makanan. Mereka pengen yang namanya 5 roti dan 2 ikan itu lagi. Kalau bisa lebih. Pokoknya yang penting mereka kenyang. Nah, jadi mereka menganggap Yesus itu raja karena Yesus adalah pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan secara jadi mereka menganggap Yesus itu raja karena Yesus adalah pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan secara jasmani. Dan kita tahu bahwa di masa-masa lampau ketika seorang raja, dia akan diangkat oleh rakyatnya kalau misalnya bisa memenuhi kebutuhannya secara jasmani. Ketika raja itu bisa memenuhi kebutuhan jasmani, contoh deh kayak misalnya rumah, pakaian, makan, kita pasti bakal milih dia sebagai raja, pasti. Sama seperti halnya di sini. Jadi mereka mengangkat Yesus sebagai raja karena mereka berpikir Yesus adalah raja yang bisa memenuhi kebutuhan secara jasmani. Kita bakal dikenyangkan, kita bakal kenyang selamanya. Tetapi di sini Yesus membaca hati mereka ya. Di sini Yesus membaca hati mereka dengan jelas bahwa mereka tidak sadar bahwa Yesus ini tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga secara rohani. Nah, karena dalam kekristenan esensinya seperti itu. Itulah kenapa Yesus katakan ya begini. Ini di ayat yang ke-27 ya. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dan dengan materainya." Nah, saya ingin mengingatkan untuk setiap kita bahwa jangan sampai di antara kita hidup dalam kekristenan dengan prinsip, "Aku hidup karena makanan." Bahaya. Kita memang tahu bahwa dalam kehidupan ini, kalau kita nggak makan, kita nggak bisa hidup. Contoh Bro Marcel yang baru datang, halo. Mungkin dia nggak bisa hidup tanpa Indomie tiap malam. Memang jelas, karena itu kebutuhan jasmani. Tapi kita coba baca ya di Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Saya akan bacakan buat teman-teman semua ya. Di ayat yang 32 sampai 35. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi mereka ini minta nih, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka ini gak peka. Roti itu di depan mereka. Yesus itu. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, di sini di ayat yang ke-36 Tuhan Yesus ngomong begini, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak akan percaya. Mereka mau ngomong, Tuhan Yesus mau ngomong gimana pun akulah roti hidup, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka tidak percaya. Nah, jadi Yesus ini sudah tahu, Yesus ini udah tahu dari isi hati mereka ya, mereka ini gak bakal sanggup menerima kenyataan bahwa Yesus ini adalah roti yang hidup. Ya karena udah kebaca dari hati modus mereka. Tuhan Yesus malah sebelum mereka ngomong aja, mereka belum datang aja. Oh nih, hati-hati modus datang. Nah, jadi Yesus di sini menegur mereka dengan kasih dan ini demi kebaikan mereka pula. Intinya apa yang mau Yesus sampaikan kepada orang-orang itu dan kita semua adalah kita tidak bisa hidup tanpa roti yang hidup. Nah, demikian firman Tuhan ya di ayat yang ke-40 ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitnya pada akhir zaman. Wow, saya yakin dan percaya teman-teman di sini adalah bilangan orang yang percaya ya bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Memperoleh hidup yang kekal. Di sini Yesus berbicara tentang yang namanya suatu hidup yang tidak sendiri. Manusia gak bisa hidup sendiri, manusia harus hidup dalam penyertaan Tuhan. Tidak hanya dalam kita dihidupi oleh Tuhan, kita dicukupkan oleh Tuhan, tetapi kita juga hidup di dalam yang namanya apa? Kekekalan. Jangan sampai kita hidup di dunia, tapi kita mati dalam dunia kekal. Oh my God. Bukan itu yang kita kejar. Jangan sampai dalam kehidupan kita merasa hidup, kita merasa dipenuhi. Tetapi ketika di dalam kekekalan, di afterlife kita yang mengalami yang namanya maut. Nah, singkat cerita, setelah orang-orang itu mendengar perkataan tajam itu ya, di sini sampai apa orang-orang bilang di sini. Maka Yesus Nah, jadi singkat cerita mereka ini ngerasa ini tajam banget ya omongannya Yesus ini ya. Jadi singkat cerita mereka pun nggak sanggup menerima Yesus. Mereka nggak sanggup menerima kenyataan bahwa inilah roti hidup itu. Jadi dalam ayatnya yang ke 60 sampai ke 66 tercatat bahwa mereka mundur alon-alon. Di ayat yang ke-66 catat bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia ya. Itu tercatat di Yohanes 6 ayat 66 ya. 666 ya, pas banget ya berhenti mengikuti dia. Jadi nah ini sebuah renungan buat kita semua ya. Sebuah renungan buat kita semua. Apakah kita juga demikian? Saya harap tidak. Jadi melalui renungan ini saya secara pribadi mengencourage teman-teman bahwa kita harus menyadari bahwa iman yang sejati adalah iman kepada Yesus Kristus, bukan iman terhadap roti. Bukan iman terhadap Indomie, karena saya pernah mendengar satu grup di Facebook ya, sekte Indomie, sekte mie sedap itu sesat. Saya rasa itu hanya sebuah guyonan ya, sebuah fans Indomie dan mie sedap ya. Tapi saya berpikir jangan kita membuat suatu agama baru, agama Indomie atau agama mie sedap, karena begitu nikmatnya. Tetapi yang sesungguhnya yang nikmat adalah roti yang hidup, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Terkadang kita sebagai manusia, kita berdoa bukan karena dia adalah Tuhan, tetapi karena apa perbuatannya, apa berkatnya yang dia berikan kepada kita. Jadi seolah kalau gak dapat sesuatu, Tuhan izinkan segala challenge datang dalam kehidupan kita, berarti Tuhan ini gak ada apa-apanya. Kita gak tulus, jadinya karena kita merasa hidup ini susah, kita gak dapat jawaban dari Tuhan, kita merasa kok berat kali sih hidup ini, kita jadi gak tulus menyembah dia, kita memperhitungkan apa yang dia perbuat gitu, padahal yang ia perbuat dalam kehidupan kita itu gak terhitung harganya, dan kayu salib jadi saksi mahalnya perbuatan Yesus dalam hidup kita. Jadi gak usah berusaha
berusaha untuk memperhitungkan apa yang menjadi kebaikan Yesus ya. Kita nggak bakal sanggup menghitung itu semua. Saya yakin dan percaya, jangan pernah coba-coba pusing sendiri. Memang kita sebagai orang Kristen tidak salah kita mengharapkan berkat dan menanti janji-janjinya yang besar. Tidak salah akan hal itu, tetapi yang harus kita punya adalah dasar iman yang benar. Dasar iman yang kuat bahwa semua itu bisa kita dapatkan kalau kita mencari Dia dengan tulus. Itulah iman yang sejati ya. Saya secara pribadi ini yang mengingatkan kita ya, secara ringkas bahwa kita nggak bisa hidup kalau kita kehilangan sumbernya. Sumbernya apa? Yesus itu sendiri. Saya rasa ini sangat berkolerasi dengan devotional kita pada minggu ini. Kita berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus dan temanya bulan ini adalah revival and blessing. Biarlah rohani kita bangkit dengan berkatnya, yaitu apa? Roti. Roti yang membangkitkan kita, membangkitkan iman kita secara pribadi. Saya rasa ini yang menjadi sharing singkat yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.